Bagaimana ada seorang wanita yang kebenciannya dengan Islam itu awalnya luar biasa, bahkan sempat memakan jantung seorang yang mulia dari sisi nasab, seorang yang mulia dari sisi derajatnya, yakni Hamzah, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Allah takdirkan orang ini justru masuk Islam. Ya, inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أصبحنا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Darul Razak yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada hari ini tentunya kita patut senantiasa ucapkan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih mengizinkan kita biiznillah termasuk ke dalam umatnya yang bisa menikmati jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Menikmati sholat subuh berjamaah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka tahu betapa besar pahalanya, maka mereka akan berupaya meraihnya walaupun dengan merangkak. Tadi kita nggak ada yang merangkak ke sini, alhamdulillah ya. Allah mengizinkan kita, maka ini patut kita syukuri. Karena mungkin hari ini ada sebagian saudara-saudara kita ingin berusaha datang ke masjid, tidak bisa. Karena qadarullah mungkin sedang sakit, sedang terhalang oleh berbagai urusan. Tapi Allah mengizinkan kita. Semoga dengan kita ikhtiar untuk menjaga sholat subuh berjamaah ini, Allah golongkan kita termasuk ke dalam umatnya yang bisa istiqomah. Karena ada kaidah a'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah paling agung itu bagi para waliullah, karomah paling besar bagi orang-orang yang memang Allah cintai adalah luzumul istiqomah. Bisa istiqomah. Jadi istiqomah itu berat atau ringan, Mbak? Berat ya. Yang ringan apa? Istirahat ya. Yang ringan istirahat. Istiqomah itu berat. Maka mudah-mudahan ini bagian kita untuk bisa berikhtiar istiqomah. Sehingga para ulama bilang, seandainya qadarullah di akhir kehidupan kita, kita tidak lagi bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena mungkin sakit, karena mungkin uzur ya, terbaring, insya Allah ini bisa tetap berbuah pahala. Karena ketidakbisaan kita itu karena memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa-masa kita sehat ini insya Allah bisa berimplikasi pada saat-saat memang kita sulit nanti. Jadi mumpung ada kesempatan, mumpung ada kesehatan, maka manfaatkan. Dan alhamdulillah hari ini kita cukup banyak jemaah yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua hasanah kita, suri tauladan kita, yang tentunya kita insyaallah senantiasa berdoa semoga kita kelak termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan para pengurus yayasan, pengurus DKM, Ustaz Hadi dan tim, serta jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk pada tema Saat Hidayah Menyapa Sang Pemakan Jantung Hamzah. Wah, judulnya luar biasa nih ya.
Bagaimana ada seorang wanita yang kebenciannya dengan Islam itu awalnya luar biasa, bahkan sempat memakan jantung seorang yang mulia dari sisi nasab, seorang yang mulia dari sisi derajatnya, yakni Hamzah, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Allah takdirkan orang ini justru masuk Islam. Ya, inilah kata-kata para ulama, mayyahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah kehendaki diberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, enggak ada yang bisa. Ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kehendaki dia sesat, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali semuanya biiznillah. Maka saya kadang-kadang ngajak berpikir mahasiswa tuh, coba antum bayangkan dari miliaran orang di muka bumi ini yang mendapat hidayah itu kita, Pak. Ini nikmat yang luar biasa, Pak. Padahal orang di muka bumi ini ada miliaran. Padahal jarak kita dengan kota kelahiran Nabi Mekah itu berapa kilo? Ada yang pernah ngukur nggak, Pak? Hah? Ribuan kilo kita. Dari Mekah ke Cilengsi gitu ya. Tapi Allah takdirkan kita mendapatkan hidayah di sini. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu orang-orang proses mencari hidayah itu luar biasa susah. Kita rata-rata ya by giving sih. Ya, Pak ya. Karena kebetulan orang tua kita muslim. Tapi kita bayangkan Hindun. Nanti kita lihat prosesnya bagaimana Hindun bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk dari nama lengkap dan nasabnya. Jadi beliau ini Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdisyam bin Abdul Manaf Al-Umayyah Al-Quraisyiyah. Jadi nasabnya ketemu pada nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Abdul Manaf. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu nanti di Abdul Manaf. Jadi termasuk dalam orang Quraisy. Ya. Ibunya namanya Safiyah binti Umayyah bin Harisah bin Al-Aqwaisi bin Murrah bin Hilal bin Falih bin Zikwan bin Sa'labah bin Bahta bin Salim. Dan masih ada kekerabatan dengan sahabat Utsman radhiyallahu taala an serta Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka kalau orang-orang Quraisy itu kalau ditarik semua rata-rata masih ada nyambung, cuman mungkin di kakek yang kakek keberapa gitu, Pak. Jadi nasabnya tuh masih ada hubungan kekeluargaan biasa ya. Kalau di kita mah orang-orang kampung misalnya ya, walaupun rumahnya jaraknya jauh, siapa? Oh, anaknya fulan, anaknya bapak itu, anak bapak itu, karena rata-rata masih ada hubungan keluarga. Beda dengan di sini. Kalau di kota wisata mungkin ya rata-rata kita semua adalah pendatang gitu. Tapi kalau di kampung rata-rata kalau ditarik tuh mesti ada ketemu nanti nasabnya di mana gitu ya. Jadi nasabnya beliau ketemu dengan nasabnya Nabi di Abdul Manaf. Nah, saya mau bahas dulu dari bapaknya nih. Utbah bin Rabi'ah ini salah satu tokoh besar Quraisy. Jadi Darun Nadwah itu punya tokoh-tokoh besar. Di antaranya ada Abu Jahal, kemudian ada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini punya beberapa anak. Di antaranya adalah Hindun. Yang kedua nanti ada anaknya namanya adalah Abu Huzaifah. Nama Abu Huzaifah kita mungkin sering mengenal. Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Kalau Abu Huzaifah ini yang nanti sangat terkenal karena beliau pernah mengangkat anak namanya Salim. Kasusnya itu mirip dengan kasusnya siapa? Zaid. Kalau Zaid merujuk ke siapa, Pak? Zaid ke Rasulullah. Ya, Zaid kemudian dinisbatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salim itu dinisbatkan pada Abu Huzaifah, tapi nanti Allah melarang. Jadi pengangkatan anak dalam Islam ketika mengubah nasab itu dilarang, nggak boleh, Pak. Tidak boleh mengangkat anak kalau sampai mengubah nasab. Kasus ini terjadi pada saudaranya Hindun namanya Abu Huzaifah. Ya, yang pernah mengangkat Salim atau dulu Zaid yang kemudian dinisbatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya ditanya pernah, terus gimana Ustaz kalau pengen ngangkat anak misalnya, karena kondisi kita keluarga nggak punya anak. Ada beberapa jalan kata para ulama. Yang pertama, kalau memang anak itu masih kecil misalnya dan memungkinkan untuk disusui, maka dijadikan dia anak susuan, ya, supaya dia jadi anak sepersusuan. Tapi kalau memang tidak bisa, dulu ada program pemerintah namanya GNOTA ya, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Jadi biarkan dia tinggal misalnya di panti asuhan kah atau di tempat yang lain, tidak tinggal di rumah kita, tapi kita yakinkan selama kita hidup, selama kita ada rezeki, kita akan mensupport pendidikan dia misalnya sampai kuliah selama saya hidup. Kenapa Pak? Karena memang fitnahnya besar nanti. Ketika dia tinggal di rumah, dia misalnya anak angkat ini perempuan, nanti fitnahnya bisa pada si bapak nih. Kasihan dia. Anak perempuan yang mau lepas jilbab di rumah juga tidak bisa gitu kan ya. Kalau dia anak laki-laki, nanti yang kasihan siapa? Si ibunya. Ya. Jadi mudaratnya banyak. Mudaratnya banyak. Maka di dalam Islam mengenai anak angkat ini pernah mengalami dilema, dan salah satu yang menimpa di keluarga besarnya Hindun, ya. Nanti kemudian Zaid dikembalikan pada nasabnya. Salim karena tidak diketahui bapaknya, maka Salim ditulis di dalam kitab-kitab sirah itu Salim Maula Abu Huzaifah. Nah, Abu Huzaifah itu lebih dulu Islam daripada Hindun. Makanya nanti kita lihat bagaimana kondisi anak-anaknya Utbah bin Rabi'ah di perang Badar. Nanti kita lihat. Pernikahannya, saya mau tanya Pak, Hindun ini namanya suami siapa? Hah? Datang nggak waktu nikahannya? Enggak ya, saya juga nggak datang Pak. Siapa nama suaminya Hindun? Abu Sofyan. Abu Sofyan, yakin? Pernah nggak Hindun menikah sebelumnya? Mungkin. Ini ada kitab menarik, nanti bisa dicari referensinya. Judulnya Tarikh Khulafah. Judulnya Tarikh Khulafah, itu referensi yang kita pakai di kampus. Karangannya Imam As-Suyuti. Karangannya Imam As-Suyuti. Jadi salah satu pembahasan di situ ketika membahas mengenai Muawiyah bin Abu Sofyan. Nanti beliau menjelaskan. Beliau jelaskan bahwa ternyata sebelum menikah dengan Abu Sofyan, Hindun itu pernah menikah dulu. Ya, ada suaminya, namanya adalah Faki. Ya, ini menurut Imam As-Suyuti. Nanti bisa dicari di bukunya. Ketika pembahasan mengenai Muawiyah bin Abu Sofyan. Siapa Faki ini? Faki ini kata Imam As-Suyuti adalah seorang bangsawan Quraisy. Bangsawan Quraisy. Kemudian dia menikah dengan Hindun. Nah, rumahnya ini waktu itu tergolong rumah yang besar. Namanya bangsawan ya, rumahnya besar pada waktu itu. Dan dia punya ruangan, si Faki ini punya ruangan, ruang itu apa ya kalau istilah kita, public pleasure, ruang tamu gitu, tapi modelnya kayak pendopo, ya, kayak di bagian itu di luar rumah, tapi orang itu bisa keluar masuk di situ lah, tempat menerima tamu, beliau sering menerima tamu. Kata Imam As-Suyuti, beliau bercerita tentang Hindun ini. Suatu saat tuh Hindun sedang berada di ruangan itu, di ruang tamu itu. Jadi mungkin kalau saya melihat dari tulisan Imam As-Suyuti itu, mungkin rumahnya ada beberapa kamar gitu, ada beberapa ruang. Singkat cerita, ada orang asing yang masuk ke ruangan itu. Hindun pun nggak tahu. Hindun tuh nggak tahu bahwa ada orang yang masuk ke ruangan itu. Tiba-tiba orang itu keluar. Orang itu keluar berpapasan dengan Faki. Berpapasan dengan Faki mau masuk ke ruangan itu. Begitu Faki masuk, si laki-laki itu keluar. Faki masuk ke dalam ruangan itu, menemui ada Hindun di situ. Kira-kira apa yang terbersit Pak? Kalau bapak jadi Fakinya nih Pak. Hah? Apa yang terbersit? Yang terbersit dalam pikiran Faki pada waktu itu, kata Imam As-Suyuti, istri saya sudah
berzina. Ini terjadi, Pak. Ini diceritakan oleh Imam As-Suyuti yang nanti menyebabkan terjadinya perpisahan. Jadi Faki menuduh Hindun berzina. Maka Hindun kemudian bilang, saya nggak tahu ada laki-laki datang, saya nggak kenal dia siapa, saya tidak melakukan perzinahan. Singkat cerita, kata Imam As-Suyuti, mereka terjadi perdebatan, akhirnya disepakatilah mereka pergi ke seorang dukun. Nah, ini menarik, Pak. Jadi zaman itu ada masalah perginya ke dukun. Maka kalau orang hari ini ada masalah pergi ke dukun, ini adalah orang yang primitif, betul, Pak? Ini kan perilaku orang-orang jahiliyah dulu, Pak. Jadi hari ini kalau ada yang pergi ke dukun, ya perilakunya masih jahiliyah. Ini mereka konflik, perginya kemana, Pak? Ke dukun ya. Jangan sampai ada mahasiswa Darul Rozak pergi ke dukun nih. Apa? Cinta ditolak, dukun bertindak, gitu nggak boleh ya. Jamaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Hindun apa? Kata Hindun, ini kehidupan saya dipertaruhkan. Kata Hindun kepada ayahnya waktu itu, Utbah bin Rabi'ah. Kenapa? Karena dukun ini bisa benar, bisa salah kan? Kalau kemudian dukun ini bilang saya berzina, jatuh vonis zina kepada saya. Maka Utbah bin Rabi'ah kemudian bikin kita lihat kesaktiannya si dukun ini gimana. Apa yang dilakukan ini menarik di ceritanya Imam As-Suyuti. Nanti Bapak-bapak cari bukunya, Pak. Judulnya Tarikh Khulafa. Sudah ada kalau nggak salah terjemahannya. Jadi di situ diceritakan Utbah bin Rabi'ah itu pas mau nyampe di tempatnya, kalau saya tidak salah di Yaman, dukun-dukun Yaman, ya. Mereka pergi ke Yaman. Maka Utbah bin Rabi'ah itu untuk menyelidiki kebenaran si dukun itu, dukun ini benar atau enggak kesaktiannya, ditesnya bagaimana? Sama Utbah bin Rabi'ah, bagian kemaluannya ya, buah zakarnya si onta waktu itu kalau salah. Ontanya itu diselipin beberapa gandum. Beberapa gandum. Maka begitu nyampe, kata Utbah bin Rabi'ah, sebelum ini saya mau nanya dulu. Kira-kira ada nggak yang aneh dari onta ini? Kata Utbah bin Rabi'ah. Kata Utbah bin Rabi'ah. Terus kata dia, tidak ada yang aneh kecuali ada gandum-gandum di buah zakarnya yang telah disisipkan oleh seseorang. Kata Utbah bin Rabi'ah, berarti ini valid nih dukun ini nih. Jadi dukun ini valid. Nanti kita belajar, Pak, apa pelajaran penting dari tentang kehebatan si dukun ini ya. Singkat cerita, akhirnya diramal lah orang-orang itu, diramal, tapi malah keluar dari konten mengenai perzinahan. Tapi justru si Faki ini ketika dia meramal, mungkin meramal gini gitu ya. Begitu ke Hindun, Faki si dukun ini malah bilang, adapun engkau wahai Hindun, kelak darimu akan lahir seorang raja. Jadi ini muncul dari ramalannya si dukun, Pak. Kelak akan lahir darimu seorang raja. Mendengar hal itu, si Hindun yang tadinya merasa sudah terhina dari Faki ini, justru kemudian memilih berpisah dengan Faki. Gak penting saya dibuktikan berzina atau tidak, yang penting saya tidak berzina. Tapi saya tidak mau kalau nanti lahir dari rahim saya seorang raja, saya tidak mau dia adalah anak darimu. Jadi dia nggak mau. Dia malah memilih untuk bercerai dengan Faki karena sudah merasa terhina posisinya sebagai seorang wanita. Karena apa? Karena Hindun berkata tidak ada wanita mulia yang berzina. Apa pelajarannya? Kata para ulama, di zaman sebelum turunnya Al-Quran, dukun itu memang hebat, betul, Pak. Ini salah satu contohnya. Kenapa, Pak? Karena mereka kerjasama dengan para jin, dan para jin bisa mencuri informasi dari langit. Tapi itu dulu, Pak. Itu apa? Itu dulu. Sebelum Al-Quran diturunkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih bisakah jin mencuri informasi dari langit? Hah? Bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka bahu membahu ya, bahu membahu itu kan berarti diri di bahu-bahunya para jin itu, berupaya mencuri informasi dari langit, makanya nggak bisa. Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman
lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami hiasi langit itu dengan bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang itu alat untuk melempar syaitan. Gak bisa lagi curi informasi dari langit. Maka jangan ikut-ikutan nih. Ada bintang jatuh, orang ngapain, Mbak? Make a wish. Bintang jatuh malah, padahal bisa jadi itu lagi setan lagi dilemparin di tempat Allah yang bilang lah. Ya. Ini orang make a wish. Gimana sih ceritanya? Ini kan tradisi barat ya. Ulang tahun apa? Nyalain lilin terus ditiup, udah tahu ditiup ngapain dinyalain kan gitu ya. Udah tahu mau ditiup pakai dinyalain. Make a wish lagi ya, bintang jatuh. Tapi ini terjadi. Jadi dulu kondisinya adalah ini sebelum Al-Quran diturunkan. Maka setelah Al-Quran diturunkan, tidak ada lagi jin yang hebat. Dan Allah melarang dengan mutlak bekerja sama dengan jin. Ada yang nanya, dalam urusan kebaikan gimana? Hatta dalam urusan kebaikan. Karena kalau dalam urusan kebaikan kerjasama dengan jin, udah pasti itu jin bukan jin yang baik. Karena jin yang soleh, jin yang beriman, dia pun sibuk beribadah, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi gak boleh Pak kerjasama dengan jin dalam urusan apapun. Ya, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jin. Apa urusan lanjutannya? Fazaduhum rohaqa. Ketika ada seorang laki-laki dari kalangan manusia bekerja sama dengan laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum, hanya menambah hum bagi mereka itu. Apa yang menambah? Rohaqa, keburukan-keburukan aja. Ya maka naudzubillah min dzalik, semoga di sini nggak ada ya. Tapi di kampung-kampung masih ada, Pak. Sampai hari ini masih ada orang pergi ke dukun. Kalau melihat ya tulisan-tulisan para ulama itu, bahkan ada yang menyatakan ketika ada seseorang percaya membaca, Pak. Kalau dulu tuh kita di koran-koran atau media-media tuh sering ada apa namanya tuh, Pak? Yang bintangnya apa? Leo. Oh, nggak cocok kerja di air. Zodiak. Saya lagi apa istilahnya? Ada yang membaca zodiak saja, ya. Astrologi ya, bukan astronomi ya, astrologi. Membaca zodiak saja itu setara dengan mendatangi dukun. Nah kita rata-rata dulu pernah hidup pada masa itu tuh ya, di mana zodiak itu banyak banget. Sekarang udah relatif nggak ada. Tapi pada ulama gitu, saking concernnya, karena itu bisa merusak akidah kita. Ya jadi jangan sampai masih pada percaya pada apa shio apa zodiak. Walaupun ada yang masih percaya, cuma kita berusaha tinggalkan. Karena tadi wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa, hanya menambah keburukan. Nah jemaahnya nih Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya berpisahlah Hindun dengan Faki. Hindun berpisah dengan Faki, bercerai. Maka kemudian Hindun menikah dengan Abu Sofyan. Dan betul kata dukun tersebut, akhirnya memiliki anak yang namanya Muawiyah bin Abu Sofyan. Kisah ini diceritakan oleh Imam As-Suyuti, ya, ketika membahas mengenai siapakah Muawiyah bin Abu Sofyan. Imam Suyuti menukil kisah yang terjadi pada Hindun dan juga suaminya, karena kisah itu viral pada zaman itu dan terekam oleh Imam As-Suyuti ya dalam kitab beliau Tarikh Khulafa. Kemudian, nah, kondisi ayah dan saudaranya. Abu Huzaifah tadi kita sedikit spill ya. Beliau ini punya budak namanya Salim. Dan Salim ini nanti menjadi salah seorang sahabat yang ahli Al-Quran. Ya inilah kata para ulama, siapapun dia kalau sudah berurusan dengan Al-Quran maka perkaranya menjadi
mulia. Siapapun dia. Bahkan seorang budak yang namanya Salim begitu menjadi ahlul Quran, Abu Huzaifah yang merupakan majikannya belajar kepada budaknya, Pak. Ya kalau sekarang mungkin majikan punya pembantu, pembantunya ART-nya nih misalnya ahli Quran, majikannya gak bisa belajar, gak bisa Quran, maka majikannya dalam urusan Al-Quran talaki, diomel-omelin mungkin sama pembantunya gitu ya, Pak salah Pak gitu. Biasanya pembantunya yang diomel-omelin, ini pembantu yang omelin, Pak salah Pak, bacanya bukan gitu, mungkin seperti itu. Bagaimana Allah kemudian memuliakan orang itu kalau sudah dekat-dekat dengan Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, bahkan derajatnya Al-Quran itu setara dengan apa? Keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah remehkan Ahlul Quran. Allah punya keluarga nggak Pak? Hah? Allah punya keluarga nggak? Kita kan pikir nggak punya kan, Allah lam yalid wa lam yulad. Tapi Nabi bilang Allah punya keluarga. Ini bukan saya ngomong Pak, Nabi yang bilang. Kata Nabi SAW, Allah itu punya keluarga. Apa dalilnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara para manusia. Sahabat bingung dong. Sahabat bingung mendengarkan statement Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah punya keluarga. Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran, merekalah keluarganya Allah dan merekalah pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan para donatur, para orang-orang yang berkomitmen membantu ya lembaga tahfiz, rumah tahfiz Darul Rojak, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi sekolah tinggi ilmu Quran, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan Allah berkahi para keluarganya, Allah berikan keberkahan kehidupan karena apa? Mensupport para ahlul Quran yang insya Allah merupakan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Salim. Maka kebayang waktu itu Abu Huzaifah sudah dimuliakan Allah, dimuliakan dengan Islamnya. Akhirnya Abu Huzaifah ini termasuk dalam orang yang pergi berhijrah. Hijrah. Sedangkan Hindun waktu itu masih kafir. Hindun dan ayahnya masih berada di kota Mekah. Tahun kedua Hijriah turun perintah jihad, ya, diperbolehkan untuk melakukan jihad. Pecahlah yang namanya perang pertama, perang Badar. Di dalam perang, ya tradisi perang pada waktu itu kebiasaannya sebelum perang itu ada perang pembuka, ada duel. Nah, inilah hebatnya Quraisy, Pak. Beda dengan Yahudi, Pak. Kalau Bapak coba bandingkan, belajar dari sirah tuh, bandingkan perang-perangnya Madinah dengan Mekah ya, dengan Quraisy, dengan antara Madinah dengan Yahudi. Lebih seru dengan Mekah, Pak. Perangnya itu perang asli gitu, Pak. Kalau dengan Yahudi itu banyaknya proksi saja. Sehingga para ulama bilang Yahudi itu sebetulnya pengecut, penakut ya. Makanya dia lebih senang pakai tangannya orang lain. Bahkan hari ini tentara yang setiap aksi gitu ya pakai pampers, itu ya tentaranya mana, Pak? Israel, Pak. Jadi coba deh buka deh, cari di YouTube, cari di berita-berita alokasinya Israel untuk membeli pampers bagi tentara itu salah satu alokasi terbesar. Jadi tentara yang kemana-mana pakai pampers itu tentara Yahudi. Ya, yang kita doakan mudah-mudahan Allah mengazab mereka karena terakhir ada tentara kita TNI yang diserang. Ya, TNI yang kena serangan beberapa hari yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran pada keluarga yang terkena musibah itu dan Allah berikan balasan setimpal pada mereka yang zalim. Nah, maka kondisi ini kita bisa bayangkan pecah perang Badar, kemudian Abu Huzaifah di barisan kaum muslimin, Hindun di barisannya kaum musyrikin. Kemudian terjadilah duel. Salah satu duel yang terjadi waktu itu adalah Hamzah dengan Utbah bin Rabi'ah.
Jadi yang menyebabkan Hindun itu nanti makan jantungnya Hamzah ini karena kasus ini, Pak. Jadi betapa Hindun itu marah, betapa Hindun itu dendam karena ayahnya meninggal dunia ditikam oleh Hamzah, disaksikan oleh seluruh orang yang hadir dalam perang Badar pada waktu itu. Jadi merasa apa ya, kesedihan yang luar biasa karena ayahnya sudah meninggal dalam keadaan terhina, disaksikan oleh orang-orang. Jadi singkat cerita terjadi duel, kemudian Hamzah dengan Utbah bin Rabi'ah itu bertarung, ya, duel 1 lawan 1. Kemudian Utbah bin Rabi'ah meninggal di tangannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Posisi Abu Hudzaifah waktu itu ada di barisan kaum muslimin. Posisi Hindun waktu itu ada di barisan kaum musyrikin. Kira-kira bagaimana perasaan Abu Hudzaifah, Pak? Di bagaimanapun bapaknya ini, ya, bapaknya ini adalah ya bapak kandung, walaupun waktu itu keadaannya masih kafir. Tapi Abu Hudzaifah posisinya adalah berada dalam barisannya Hamzah. Nanti ada cerita khusus mengenai Abu Hudzaifah. Ya kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa bahas. Saya tidak spill ya. Tapi intinya ada cerita khusus berkenaan dengan perang Badar ini yang membuat nanti Abu Hudzaifah sempat hampir melanggar syariat. Ya nanti kita kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa bahas. Kita fokus kepada Hindun. Nah, Hindun melihat ayahnya meninggal dunia, maka sejak saat itu kebencian Hindun kepada Islam sangat besar. Wabil khusus kebencian Hindun kepada siapa? Hamzah. Ya. Maka Hindun kemudian mendekati seorang budak di Mekah, namanya adalah Wahsy. Wahsy ini yang nanti juga menjadi pembunuhnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Dia bilang kepada Wahsy, "Wahsy, kamu mau nggak dimerdekakan?" Bagi seorang budak dulu, Pak, yang terbesar apa cita-citanya? Ya merdeka. Ya karena mereka hidupnya dijual belikan oleh orang. Ya, hari ini masih ada nggak Pak budakan, Pak? Ideologi. Hari ini masih ada budak? Udah nggak ada, Pak. Budak letik ada ya. Kalau perbudakan seperti masa itu yang difahami pada masa itu sudah nggak ada. Ya, diperjualbelikan itu tidak ada. Makanya akadnya Pak ujroh dia. Yang kita lakukan adalah menyewa jasanya, bukan membeli dirinya ya. Bukan akadnya jual beli diri, tapi kita menyewa waktunya dia, kita menyewa keterampilannya, kan gitu. Kita menyewa skillnya, tapi bukan membeli dirinya. Kalau dulu orang itu dijual beli, udah bosan nih saya jual ya budak saya ini berapa deh bawa gitu. Manusia diperjualbelikan. Tapi oleh Islam kemudian dihapuskan abad ke-7. Amerika Serikat abad ke-18 ke-19 itu masih ada jual beli kulit hitam, Pak. Orang kulit hitam tuh masih dijual belikan di Amerika Serikat. Bahkan abad ke-19 di Amerika Serikat masih ada kebun binatang yang itu isinya bukan binatang. Isinya apa, Pak? Orang kulit hitam. Jadi lebih beradab mana, Pak? Islam atau Amerika Serikat? Hah? Lebih beradab mana? Kita, Pak, lebih dulu memerdekakan perbudakan. Amerika Serikat masih ada apartheid. Saya masih baca sejarah Amerika itu. Abad-abad 19, 20 masih ada apa namanya? Dibuat zona kalau naik bis itu orang kulit hitam tidak boleh di depan misalnya. Kalau kuliah ya ada kisah siapa saya lupa. Seorang intelektual Amerika Serikat yang dia akhirnya dapat Nobel. Dia kulit hitam. Dulu saking apa namanya diskriminatifnya Amerika Serikat, dia nggak boleh belajar di dalam ruangan. Jadi ada fotonya, dia itu belajar di luar ruangan, Pak. Semua di dalam itu orang kulit putih. Yang kulit hitam harus ada di luar ruangan. Diskriminatifnya Amerika Serikat. Masih sampai abad ke-20, mungkin sekarang masih ada kali sisa-sisanya ya. Karena kita tahu masih ada rasialis di sana sampai terakhir ada siapa anggota parlemen dari Libanon kalau nggak salah yang kemudian menggolkan tentang anti rasialis khususnya kepada kelompok Islam. Itu kan akhirnya
membuat Islamophobia mulai turun ya, karena ada undang-undang itu. Tapi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bahwa abad ke-7 Islam sudah sangat concern dengan isu itu. Jadi lebih beradab kita dari sisi perbudakan dan apartheid, kita sudah menghapuskan itu. Ya, kita tahu Bilal bin Rabah yang seorang kulit hitam ternyata dimuliakan oleh Islam, bahkan sampai nanti sempat naik ke atas Ka'bah untuk azan. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka Hindun pada waktu itu mendekati Wahsy. Hindun bilang kepada Wahsy. Wahsy ini dikenal nggak ada takutnya, ya. Dikenal sebagai orang yang berani dan punya keterampilan apa, Pak? Tombak. Jadi latihannya itu ya, latihannya apa? Latihannya itu ada orang dikasih buletan gitu, atasnya kayak apa sih? Teletubbies tuh ya. Ada bolongannya gitu ya. Dia muter-muter. Maka si Wahsy ini bisa nembak tepat di bolongan itu walaupun dia orangnya muter-muter. Kalau film-film koboi itu kan nembak atasnya dia taruh apel gitu ya. Taruh apel nembak. Nah, Wahsy itu dulu cara ini tuh. Dan dia selalu bisa. Maka Hindun fokus kepada Wahsy. Jadi Hindun bertransaksi dengan Wahsy. Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka saya akan memerdekakan kamu. Ya, si Wahsy ini akan dibeli dan dimerdekakan oleh Hindun. Bagi seorang Wahsy, wah ini harga yang sangat mahal nih. Maka Wahsy tertarik nggak, Pak? Tertarik. Jadi Hindun memakan jantung Hamzah, bukan Hindun yang membunuhnya. Yang membunuh adalah si Wahsy ini. Singkat cerita, terjadilah nanti perang Uhud. Terjadi perang Uhud, kita sudah pernah membahasnya. Intinya Nabi pengennya ada di dalam Madinah, tapi nanti qadarullah para sahabat pengennya keluar dari Madinah, keluarlah dari Madinah. Begitu meletus perang Uhud, si Wahsy ini fokusnya hanya satu. Siapa? Hamzah saja. Hamzah ditarget. Terlihat Hamzah ditombak oleh Wahsy dan Hamzah meninggal dunia. Hindun yang tidak puas kemudian membelek dadanya Hamzah, mengambil jantungnya dan memakannya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kata para ulama, ada lagi yang dilakukan sebetulnya. Hindun itu juga mengiris telinganya dan juga hidungnya. Jadi dulu di antara kezaliman orang-orang Quraisy itu saat berperang itu, mereka mencincang, memutilasi kaum muslimin. Ya, di antaranya yang suka mereka lakukan itu dengan apa? Telinga. Kemudian nanti itu jadi gantungan tuh, Pak. Kalau sekarang mungkin orang yang Idul Adha tuh ya, misal gantungan telinga kambing kalau gitu ya. Itu telinga manusia, Pak. Telinga manusia, hidung itu dianggap kehebatan pada masa itu. Ya, kehebatan karena sudah bisa mengambil bagian-bagian organ tubuh orang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka tahun demi tahun berganti, terjadi Fatu Mekah. Fatu Mekah menyebabkan suaminya yakni Abu Sofyan masuk Islam. Jadi yang lebih dulu masuk Islam adalah suaminya, Abu Sofyan. Abu Sofyan masuk Islam kita tahu awalnya karena Fatu Mekah ini kan terjadi pembunuhan kepada salah satu koleganya Madinah. Ya, di kota Mekah ada pembunuhan. Abu Sofyan kemudian pergi menuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta maaf, tapi Nabi tidak menghiraukan karena dianggap sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya datanglah Nabi dengan 10.000 pasukan dan pada saat itu Abu Sofyan masuk Islam. Apa yang terjadi di sini? Tatkala Fatu Mekah, suaminya yakni Abu Sofyan bin Harb kembali bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sudah datang sebagai seorang Muslim. Ya, makanya kita lihat surat An-Nasr ya, Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhulu na fi dinillahi afwaja. Dan kamu perhatikan manusia itu yadkhulu, masuk ke dalam agama ini afwaja, secara berbondong-bondong. Bapak lihat itu deh, cari video Ustadz Fadlan Gramatan.
Pernah dengar nama ini nggak Pak? Ya, salah satu dai sabun ya disebutnya ya, dai sabun mandi. Beliau fokus dakwahnya di daerah Papua. Ya, cerita beliau, saya pernah ketemu beliau langsung ya, cerita-cerita dari beliau tuh. Dan salah satu luar biasanya ya, salah satu hasil dari dakwah beliau itu orang di Papua itu kalau masuk Islam Pak, bukan sendiri-sendiri Pak. Bisa satu kampung gitu Pak masuk Islam. Karena apa? Kepala suku yang masuk Islam, akhirnya semuanya masuk Islam. Beliau cerita bukan hal yang mudah. Karena apa? Pernah diancam ditombak, pernah diancam dibunuh dan seterusnya. Itu luar biasa dan keras ya. Karena jalan kaki antar kampung itu sangat jauh di sana kata beliau. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa terjadi, Pak. Orang masuk Islam bukan sendiri-sendiri tapi berbondong-bondong. Ini yang di Papua itu bukan masa lalu, ini sekarang orangnya masih hidup, Pak. Ustaz Fadlan ya. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa ngundang tuh Rozak tuh. Supaya menjadi inspirasi bahwa betapa nikmatnya gitu ibadah di sini tuh. Makanya kata beliau tuh sekarang punya pesantren di Setu di Bekasi karena beliau dulu banyak undang para dai dari Jawa ya untuk membantu dakwah di Papua itu gak efektif. Kenapa? Karena banyak baru nyampe udah gak kuat. Ya, dengan nyamuknya, dengan jalan kaki kemana-mana yang sangat jauh, akhirnya beliau ganti. Beliau ganti apa dengan apa? Anak-anak ya, anak-anak Papua yang masih pada kecil-kecil itu ditarik ke Jawa, sekolah di sini, kemudian dipulangkan lagi untuk berdakwah di kampung halaman yang masih diganti gitu cara dakwahnya. Bukan orang dari sini didatangkan karena tidak efektif kata beliau. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ini maka ini terjadi. Jadi gambaran surat An-Nasr itu saya pikir relate dengan kondisi sepanjang zaman. Bisa jadi hari ini pun di banyak tempat orang tuh masuk Islam berbondong-bondong. Di antaranya yang kita tahu adalah wilayah Eropa hari ini. Orang masuk Islam itu banyak. Hampir setiap Jumat ada aja orang masuk Islam. Dan mereka masuk Islam rata-rata karena apa? Rasionalnya. Akalnya jalan. Makanya kadang-kadang dengan orang-orang yang sangat logis itu bukan butuh dalil, Pak. Yang butuh apa, Pak? Logika yang setara dengan mereka kan gitu. Kadang-kadang mereka tuh nggak butuh dalil dulu tapi logika. Ada seorang namanya Tufail, saya lupa tuh, astagfirullahaladzim. Dia rapper. Ya dulu namanya Charles kalau nggak salah. Siapa? Bukan, Tufail Al-Ghifari. Rapper, dia rapper sekarang jadi rapper Muslim tuh. Saya pernah ngundang beliau waktu di kampus itu ya. Dulu dia itu bukan Muslim ya, non Muslim, kemudian sempat tidak mau beragama gitu ya. Dia masuk Islam tuh Pak, gara-gara ketemu sama mahasiswa ITB kalau nggak salah. Dia di Bandung lah intinya, di Bandung. Intinya dia meragukan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh nggak ada lah kata dia. Tuhan tuh nggak ada. Sama anak ITB itu cuma didakwahi pakai apa Pak? Pakai koin. Nah ini pelajaran buat kita Pak. Jadi kadang-kadang gak usah bikin ribet-ribet Pak. Si anak ITB itu ya cuman gini doang nih. Ya akhirnya dia menyebabkan dia masuk Islam Pak. Kata dia gini, kamu percaya nggak kalau bumi ini muter? Percaya. Oke, bagus. Sekarang punya koin nggak? Punya. Kata dia. Ada koin? Ada. Koin ini diputer sama si anak ITB nih. Koin ini diputer. Gitu ya. Udah muter, dibertiin. Set. Si mahasiswa ini nanya, tadi lihat koin ini muter, lihat. Yang muter siapa? Ya kamu lah. Ya betul ya. Yang muter adalah dia atau anak itu. Yang bertiin juga dia. Dia nanya lagi, bumi ini muter gak? Muter. Yang muter siapa? Yang muter siapa? Gak bisa jawab dia. Iya, bumi ini berputar. Yang muter siapa? Siapa yang menciptakan alam ini? Siapa yang membuat alam ini begitu luar biasa? Ibaratnya tanpa ada manusia pun alam ini tetap jalan aja Pak. Tanpa ada manusia seorang pun alam ini tetap pohon kemudian tumbuh. Kalaupun dia tumbang nanti tumbuh lagi tunasnya. Gitu saja. Siapa yang menciptakan mekanisme yang luar biasa ini? Dari situ dia akhirnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang Pak, jadi ini maksud saya adalah jangan berpikir saya mau dakwah harus hafal Quran dulu, hafal harus enggak usah Pak. Kadang-kadang dengan profesi bapak-bapak masing-masing bisa jadi lebih efektif. Seorang dokter ketika mendakwahi pasiennya untuk berhenti merokok bisa jadi lebih efektif daripada seorang ustadz yang ngomong sampai berbusa-busa.
Kan gitu. Dokter tiba-tiba keterima pasien, wah Pak ini sakit Pak, udah Pak berhenti ngerokok. Kira-kira berhenti nggak besok ngerokok? Berhenti Pak. Karena dokter yang nyuruh. Dokter bilang ini makannya ini Pak, tolong dijaga pola makannya. Ingat Pak ya, wakulu washrobu wala tusrifu misalnya. Ayatnya pada itu doang yang dihafal, tapi nggak apa-apa kan? Makan minum tapi jangan berlebihan. Itu bisa lebih efektif daripada orang yang bukan seorang dokter. Artinya apa? Dakwah itu bisa melibatkan semua sektor. Tidak hanya di dalam majelis-majelis seperti ini. Apapun profesinya, pada hakikatnya bisa ada dakwah di situ. Nah, kembali ke sini, Abu Sufyan ini masuk Islam. Kemudian dia berteriak, kata Abu Sufyan waktu itu, "Wahai orang-orang kafir Quraisy, ketahuilah sesungguhnya aku telah masuk Islam." Kata Abu Sufyan. "Maka masuk Islamlah kalian, sungguh Muhammad telah datang pada kalian dengan pasukan yang tidak akan sanggup kalian hadapi." Karena waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah bersama dengan berapa Pak? Sekitar 10.000 orang. Ya, masuk ke dalam kota Mekah. Satu Mekah itu sekitar 10.000 orang. Kalau saya kadang-kadang membayangkan gini, dakwahnya Nabi di Mekah dengan Madinah tuh lamaan mana Pak? Mekah atau Madinah? Hah? Mekah. Di Mekah berapa tahun? 13. Madinah berapa tahun? 10 tahun. Tapi orang yang masuk Islam banyakkan di Mekah atau di Madinah Pak? Madinah. Masuk Islam, tahun kedua pecah perang Badar 313 orang. Tahun ketiga pecah perang Uhud 1.000 orang. Tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah ini akhir ya, itu 10.000 orang. Kebayang nggak Pak lompatannya Pak? 313, 1.000 jadi 10.000. Habis itu terjadi perang Hunain dan kemudian Nabi wafat. Kata para ulama, Nabi wafat jumlah sahabat itu sudah sekitar 100 ribuan orang. Pertanyaannya kenapa? Padahal dari sisi waktu di Madinah lebih pendek, Makkah lebih banyak. Kenapa lebih banyak orang masuk Islam di Madinah daripada di Mekah? Kenapa? Pernah nggak pikirin itu Pak? Hah? Artinya lebih lembut orang Madinah. Artinya lebih lembut. Salah satunya Pak, karena kekuasaan dipegang oleh kaum muslimin. Di Mekah kekuasaan dipegang oleh orang Quraisy. Ruang geraknya sempit. Makanya ada yang bilang bahwa kekuasaan itu bisa menduplikasi jumlah suara, kan gitu kan. Kalau dalam politik gitu kan, kenapa perlu dipegang jadi gubernur ini? Supaya nanti ke depan bisa partai ini menang dan seterusnya, kan gitu. Kekuasaan itu penting. Maka orang-orang baik itu penting untuk kita arahkan menjadi orang-orang hebat. Karena kata Erbakan gimana? Orang Islam yang tidak peduli pada politik maka harus siap dipimpin oleh politisi yang tidak peduli kepada Islam. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan, begitu Abu Sufyan masuk Islam, banyak orang kemudian berbondong-bondong masuk Islam kecuali istrinya. Hindun belum masuk Islam. Kita perhatikan debatnya Hindun dengan Abu Sufyan. Ini kata dia ya, barang siapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Lalu Hindun berdiri ya, memegang jambang suaminya, sebagian riwayat pegang jenggotnya ya. Gini Pak, si suaminya, jadi luar biasa Hindun ya ke suaminya ya. Kata dia, seburuk-buruk pemimpin suatu kaum adalah engkau, wahai Abu Sufyan. Wahai penduduk Mekah, berperanglah kalian. Alangkah buruknya pemimpin kaum ini. Ini hari pertama Pak. Hari pertama Abu Sufyan ke kota Mekah sebagai seorang muslimin. Yang menghujat siapa Pak? Istrinya Pak. Ya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ya dakwah itu yang paling sulit adalah di keluarga sendiri Pak. Ya, dakwah itu sulit sih keluarga sendiri, apalagi anak ya, kepada orang tua, nasihatin orang tua, alah kamu tahu apa, ada kemarin seorang gitu Pak ya. Jadi ini beliau yang menolak adalah istrinya sendiri. Namun perhatikan apa kata Abu Sufyan? Celakalah kalian, jangan kalian terperdaya dengan ocehan wanita ini. Siapa maksudnya? Hindun. Ya, jangan terpercaya sama si Hindun ini. Sungguh Muhammad telah datang dengan membawa kekuatan yang tidak mungkin kalian hadapi. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman.
Mereka berkata, semoga Allah membinasakanmu. Mana cukup rumahmu untuk menampung kami semua. Lalu Abu Sufyan menjawab, barang siapa menutup pintu rumahnya maka ia akan aman. Barang siapa masuk Masjidil Haram maka ia akan aman. Lalu ketika itu orang-orang berpencar, ada yang masuk ke dalam rumah, ada pula yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Namun perhatikan Mbak, orang-orang begitu pada masuk, Nabi SAW lalu menghancurkan berhala-berhala. Kata para ulama itu ada sekitar 360 berhala dulu di sekitar Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu banyak berhalanya Pak. Jadi mereka tawaf ya tawaf, tapi habis tawaf nyembah berhala gitu ya, nyembah patung. Oleh Nabi SAW dihancurkan berhala-berhala itu. Berhala dihancurkan, maka saat itu kaum muslimin sholat. Dan ternyata sholatnya kaum muslimin yang luar biasa, jumlahnya banyak itu, yang khusyuknya luar biasa, dipantau oleh Hindun. Dan Hindun mendapatkan hidayah di hari kedua Fatu Mekah. Jadi kebayang gak? Hari pertamanya masih menghujat suaminya, bahkan nyuruh orang-orang Mekah untuk memerangi kaum muslimin. Hari keduanya Hindun kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kedua Fatu Mekah. Jadi membaca sejarah ini saya bilang, ya Allah, hanya berselang 1 hari Pak, Allah mengubah hatinya Hindun. Makanya penting, syiar Islam itu penting. Kenapa misalnya Nabi SAW bilang sebaiknya sholat istisqa, sholat id itu di tanah lapang, itu bagian dari apa Pak? Syiar. Ini salah satunya Pak, salah satu bukti. Makanya kalau di Masjid Nabawi itu, dekat Masjid Nabawi ada masjid ya, yang warna hitam. Ada yang ingat Pak? Namanya apa Pak? Hah? Namanya apa? Namanya Masjid Humamah. Yang hitam itu. Dulunya namanya apa? Dulunya namanya adalah Masjid Al-Musalla. Kalau orang Indonesia bingung nih, ini masjid apa musola? Ya, jemaah umrah bingung nih, ini masjid apa musola? Masjid Al-Musalla. Karena memang dulu itu musola. Jadi dulu yang namanya musola di Madinah itu namanya musola itu adalah tanah lapang. Tanah lapang itu tempat biasa dilakukan sholat id, ya, sholat istisqa, ya. Itu dulu namanya adalah musola. Kalau sekarang musola di kita di mana ya Pak? Tempat sholat yang bukan masjid. Kalau di sini mungkin musola tuh tanah ini Pak, sebelah kita nih. Itu namanya musola, lapangan tempat untuk melakukan sholat. Nah kemudian itu dijadikan masjid, namanya Masjid Al-Musalla. Kemudian sekarang jadi nama Masjid Humamah. Jadi ada perbedaan terminologi ya. Kayak di barat lah, di barat nggak ada namanya musola, adanya prayer room sama masjid. Masjid itu masjid jami sama masjid doang. Kalau masjid jami ada sholat Jumat. Nah kembali kepada Hindun. Lalu kemudian hari kedua Hindun berkata kepada suaminya Abu Sufyan, aku ingin mengikuti Muhammad, bawalah aku untuk menghadapnya. Abu Sufyan bingung. Sungguh aku kemarin melihat engkau sangat benci dengan perkataan tersebut. Hindun menjawab, demi Allah, aku belum pernah melihat Allah disembah dengan sebenar-benar dalam masjid sebagaimana aku lihat kemarin malam. Demi Allah, kemarin malam aku melihat orang-orang tidaklah melakukan sesuatu di masjid, melainkan mereka sholat dengan berdiri, ruku dan sujud. Jadi sholat, ya hari ini ada daurah sholat tuh ya. Bukan cuma berhenti di daurahnya Pak, habis itu dimaksimalkan. Mudah-mudahan masjid kita habis ada daurah ini gitu ya. Tadinya berapa? 3 shaf. Berapa shaf? Tadi sebut berapa shaf? 3 shaf, habis daurah ini tuh jadi 4, 5 gitu. Jadi tidak berhenti cuma di kita. Pengennya adalah menjadi syiar. Karena ini menarik bagi orang. Ya menarik bagi orang, termasuk Hindun. Singkat cerita Hindun kemudian berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam. Walaupun memang setelah itu beberapa riwayat menyebutkan Nabi minta tidak bertemu dengan Hindun karena masih ada rasa sedihnya. Dan ini manusiawi, ya masih manusiawi. Dan Hindun kemudian tampil dengan sosok yang sangat luar biasa sebagai seorang muslimah yang taat. Dan itu diceritakan oleh putra beliau Muawiyah bin Abu Sufyan. Apa pelajaran berharganya? Jangan mencintai seseorang berlebihan
sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya, saking cinta sama anak merelakan tuh melanggar syariat ya, nyogok-nyogok demi anaknya bisa kerja misalnya gitu ya. Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Saking cinta sama keluarganya melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Karena cinta sama istrinya bilang uang jajannya kurang ya, nafkahnya kurang, suaminya dikorupsi kan gitu. Riset KPK itu, Pak. Katanya banyak koruptor melakukan korupsi karena apa? Dorongan istrinya, Pak. Antara dua ya, antara cinta atau takut kan gitu. Cinta jangan berlebihan sampai melebihi cinta kita kepada Allah, benci jangan berlebihan. Karena kita tidak tahu, bahkan seorang yang namanya Hindun yang tadinya luar biasa membenci Islam, ketika Allah berikan hidayah, Hindun menjadi orang yang sangat mencintai Islam. Bisa jadi hari ini ada orang yang benci sama masjid kita, benci sama diri kita. Kita nggak tahu ujung kehidupan orang bagaimana. Mudah-mudahan kita doakan mereka yang hari ini membenci Islam ke depan menjadi orang-orang yang membela Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan jemaah pada umumnya. Semoga kisah Hindun ini menjadi inspirasi buat kita. Saran saya satu pada pagi ini, cari buku Imam As-Suyuti, Pak. Judulnya apa? Tarikh Khulafa. Nah, itu buku menarik. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa bedah tuh buku tersebut. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan kualitas atau derajat antara orang-orang Islam yang masuk Islam pada saat Islam masih lemah gitu ya? Kan mereka perlu resikonya tinggi, kemudian perlu keberanian lebih besar ya, dengan orang Islam Quraisy yang masuk Islam pada saat Fathu Makkah, di mana pada saat itu posisi Islam kan di atas itu ya saat ya, menguasai itu kan. Artinya mereka mungkin karena kepentingannya tidak ingin diganggu gitu ya, biar tetap terjaga, mereka tetap masuk Islam gitu ya. Terus kaitannya juga dengan apakah orang-orang munafik itu riwayatnya biasanya seperti itu atau tidak, artinya masuk Islamnya hanya untuk agar misalnya kepentingannya terjaga gitu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Yang pertama iya, ya, ada keutamaan-keutamaan mereka yang masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun. Di antaranya adalah mereka memang dikatakan oleh Nabi SAW, jadi langsung melalui lisannya Nabi, bahwa nama-nama tersebut adalah orang-orang yang masuk surga. Ya, jadi mereka punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa beriman di saat orang-orang itu masih sangat ragu pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Itu kan luar biasa. Sebetulnya umat hari ini pun luar biasa. Bagaimana kita tidak bertemu dengan Nabi tapi masih bisa istiqomah dalam Islam, itu kan luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Tapi memang tidak akan sama derajatnya dengan yang lebih dulu masuk Islam, khususnya sebelum perang Badar. Bahkan Ahlul Badar dengan selain Ahlul Badar juga dibedakan. Nabi sering bicara mengenai keutamaan-keutamaan. Dan kenapa nanti misalnya khilafah itu semua dari Quraisy? Kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan semuanya orang Mekah, Quraisy. Karena ada keutamaan Quraisy dibandingkan yang lain, itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan asabiyah. Jadi kadang-kadang ada orang bilang asobiyah itu mah, bukan. Ini bukan asobiyah, karena ada keutamaan mereka yang masuk Islam lebih dulu daripada yang belakangan. Yang kedua, apakah ada motif-motif dari orang munafik kalau lihat dari sirah? Iya, Pak. Misalnya kita tahu kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul, ya tokoh munafikin Madinah, itu masuk Islam. Karena kan terjadi perang Bu'ats dulunya tuh. Antara apa namanya Ansor itu orang suku Khadraj, ya. Satu lagi apa saya lupa itu. Aus ya, Aus dan Khadraj, perang Bu'ats itu ya. Padahal mereka saudara aslinya. Meninggal tokoh-tokohnya, tersisa tuh satu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kata para ulama, seandainya Nabi nggak datang ke Madinah, udah otomatis pemimpinnya Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay. Tapi karena Nabi datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay ngelihat kondisi politik itu, kayaknya mau nggak mau, saya daripada berhadapan dengan Nabi, saya masuk aja. Akhirnya dia masuk, tapi membawa kepentingan sendiri. Ini kan sejarahnya munafik, dan ini baru muncul di Madinah. Di Mekah nggak ada. Di Mekah hanya jelas mukmin, kafir. Di Madinah mukmin, kafir, kemudian apa?
munafik. Kafirnya pun dibagi lagi. Ada kafir ahlul kitab di Madinah, ada kafir musyrikin di Mekah. Makanya Allah kan turunkan Al-Bayyinah itu kan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Dibedakan kafirnya ahlul kitab dengan kafir dari kalangan. Jadi variabelnya makin banyak. Jadi apakah kemudian mereka tipologi yang cari aman? Iya. Karakternya memang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustaz. Sebenarnya bukan pertanyaan tapi lebih ke konfirmasi ya. Kalau tidak salah dalam perang Badar ini duelnya 3 lawan 3 ya. Jadi sebelum terjadi pertempuran, jadi kafir Quraisy meminta mendatangkan 3 orang terhebat dari kaum muslimin. Kemudian saat itu 3 orang itu berasal dari Ansor, tapi kata kafir Quraisy, kami ingin saudara kami yang pindah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya 3 orang itu kalau tidak salah Hamzah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Zarrah misalnya. Abu Ubaidah. Kemudian 3 orang dari kafir ini selain Utbah ada Saibah atau satu lagi saya lupa. Nah, sepertinya Saibah ini salah satu saudara dari Hindun juga. Betul. Mungkin inilah salah satu yang menyebabkan Hindun begitu bencinya terhadap Rasulullah. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih. Betul ya. Jadi memang ada beberapa, ini ada 3 tadi ya, betul. Ali, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Hamzah. Tapi memang yang duel berhadap-hadapan dengan Utbah itu adalah Hamzah. Itu yang menyebabkan tadi Hindun sangat benci kepada Hamzah. Tapi tadi betul, memang bukan sendiri. Tapi ini tadi saya bilang menariknya duel antara kafir Mekah dengan Madinah itu fair gitu, Pak. Fair play lah mainnya gitu ya. Kalau Yahudi kan nggak licik. Ya mainnya dengan politik gitu di belakang dia. Makanya lihat nanti perang Ahzab, kita udah belajar ya perang Ahzab ya? Atau belum ya? Belum. Di perang Ahzab itu kan pakai politik gitu kan. Pasca pertempuran Bani Nadir misalnya, dia karena nggak bisa, dia pakai tangannya Mekah, pakai tangannya beberapa orang di sekitar Madinah gitu. Nah ini apa istilah proksi. Ya, karena mereka kecil dan mereka penakut. Mereka tuh pengecut. Akhirnya pakai tangan orang lain. Makanya saya selalu bilang, kalau orang Islam berantem di sini, kita sering berantem sesama muslimin, jangan-jangan kita lagi dijadikan proksi tuh, Pak. Ya, kita berantem. Karena belajar deh dari ada orang Maluku nggak? Belajarlah dari konflik Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore itu kan perang gitu Pak dulu. Tapi kita tahu nggak? Di balik itu siapa sebetulnya yang perang? Ternate itu adalah proksinya Portugis, Tidore itu proksinya Spanyol. Jadi sebetulnya yang perang itu Pak, Spanyol sama Portugis. Karena perjanjian saya lupa yang membagi dunia jadi 2 itu. Awalnya kan gitu. Jadi yang perang itu Portugis dan Spanyol, tapi yang berhajar-hajaran ini saudara Pak. Ternate Tidore kan saudara. Mereka berantem. Baru nanti mereka menyadari pasca terbunuhnya Sultan Khairun. Dan pasca Tidore habis perjanjian Tordesillas itu naik ke Filipina kan gitu. Baru mereka menyadari selama ini kayaknya kita diadu domba. Akhirnya mereka bersatu menyerang Portugis sampai kemudian pergi dari Maluku. Jadi saya ingin sampaikan sejarah itu berubahnya hampir sama aja polanya, walaupun pelakunya pasti beda. Tapi polanya itu mirip-mirip Pak. Jadi jangan kita kemudian mau diadu domba, mau kita berantem sama kaum muslimin, jangan-jangan kita lagi dijadikan proksi. Yang ketawa-ketawa siapa Pak? Jangan-jangan ya sama Yahudi juga gitu. Allah alam. Tapi tadi betul, konfirmasinya betul sekali. Allah alam. Baik. Kalau ada lagi ya? Oh dari santri satu pertanyaan terakhir ya? Insyaallah terakhir. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, di sini kan diceritakan bahwa Wasi berhasil membunuh Hamzah, seorang paman Nabi. Kemudian sikap Nabi membuat sikap Nabi tidak menyukai kepada Wasi, walaupun Wasi sudah masuk Islam ya. Maka apakah sikap Nabi di sini bisa kita contoh? Sekian, terima kasih. Pertama, hanya sebentar ya, karena nanti Wahsy itu kan masuk Islam tuh di akhir-akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
ya itu justru menggambarkan manusiawinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan tidak kemudian Nabi membuat atau membalas dendam kepada Wahsy. Dan tadi saya sampaikan itu sebetulnya konteksnya Hindun ya. Jadi habis itu silakan, saya lagi tidak mau melihat kamu itu kan gambaran ekspresi bahwa masih ada kesel ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu wajar. Jadi saya mau nanya Pak, boleh nggak kita membalas keburukan yang dilakukan kepada kita dengan keburukan yang serupa tuh boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh, namanya kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisosu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Tapi kan ujungnya apa? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Islam itu pada hakikatnya menjaga kita Pak. Hifzul mal, hifzul nafs, hifzul din, hifzul akal, hifzul nasl, kan gitu syariat tuh. Jadi boleh pukul pipi kanan, balas pukul pipi kanan, boleh nggak Pak? Boleh. Kalau kita mau mengambil opsi itu. Tapi ketika kita memaafkan itu jauh lebih baik. Kan gitu, itu jauh lebih baik. Jadi yang waktu itu Nabi lakukan itu sisi manusiawi, dan itu menggambarkan hal yang manusiawi. Tapi kan akhirnya justru efeknya bagus nggak? Efek positifnya adalah Wahsy setelah masuk Islam, karena tadi pertanyaannya Wahsy ya, betul-betul ingin menunjukkan bahwa dia sudah berubah. Maka nanti berubahnya Wahsy ini membawa benefit pada kaum muslimin ketika setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, muncul nabi palsu namanya Musailamah al-Kazzab. Wahsy akhirnya menjadi bersemangat ingin membunuh si Musailamah. Maka akhirnya yang membunuh Musailamah adalah Wahsy, Pak. Pakai tombak. Apa kalimat yang terkenal? Kata Wahsy, dulu tombak ini kugunakan membunuh orang yang terbaik dalam Islam, maka hari ini kugunakan untuk membunuh orang yang telah memperburuk keadaan kaum muslimin. Ini Musailamah al-Kazzab. Jadi pada konteks itu bukan bicara masalah boleh dicontoh atau tidak dicontoh, tapi itu gambaran manusiawi, gambaran yang manusiawi. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustaz sudah cukup, silakan ditutup. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini salah satu peristiwa penting yang sampai diceritakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa. Dan kisah Hindun ini banyak ya tertulis dalam kitab-kitab tentang sirah sahabiyah. Dan artinya memang banyak hal yang sebetulnya relate. Karena saya selalu bilang sejarah itu walaupun tidak berulang plek-ketiplek, tapi polanya tuh ya hampir sama saja. Dari dulu misalnya laki-laki jatuh ya 3 aja. Kalau tidak harta, tahta, wanita, gitu-gitu aja tuh Pak. Muter-muter di situ saja. Ya sama dengan kenapa orang membenci, sama dengan kenapa orang balas dendam. Dari dulu tuh kisahnya tidak pernah lepas. Maka sejarah itu menjadi salah satu pendidikan yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan artinya kita juga penting untuk terus belajar sejarah ini. Mudah-mudahan tidak bosan dan menjadi inspirasi kita. Tidak sampai di kita saja, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita share kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, bahwa Hindun itu yang tadinya sangat bengis saja bisa masuk Islam. Apalagi saudara kita yang tidak bengis kepada kita. Ya, hari ini mungkin dia tidak suka pada kita nggak tahu. Jangan-jangan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Allahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.